daripada dia begini-begini terus. Itu tuh hebatnya ya, apa yang baginda Nabi SAW ajarkan baru diteliti di Stanford University. Ini yang akan kita pakai terus supaya tenang, ibu tenang. Hari ini panitia mengamanahkan saya untuk membahas komunikasi tepat dengan anak zaman now. Wah, ini kayaknya judul ini udah sering banget ya di mana-mana ya. Ibu emang belum bisa komunikasi sama anaknya. Tetapi apapun itu, hari ini kita belajar prinsip-prinsip terlebih dahulu. Karena nanti setiap rumah tangga itu masing-masing komunikasinya beda-beda, ya. Karena nanti dipengaruhi pola asuh kita sebelumnya, dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh ilmu yang kita dapatkan setiap hari. Hari ini kita belajar patokan-patokannya dulu untuk jadi basicnya, ya, atau jadi landasannya. Ya. Kalau ditanya, Bu Aisyah, apa sih sebetulnya bedanya zaman sekarang dengan yang dulu? Kalau secara otak, ya, secara ilmu neuroscience, nggak ada yang beda. Ya, saya buka lewat otak dulu ya. Nggak ada yang beda otak kita. Allah ciptakan, ya, ada otak besar, ada otak kecil, terbagi dua, nggak ada yang beda. Mulai dari manusia pertama Allah ciptakan, Nabi Adam alaihissalam, sampai nanti ke, ya, zuriat kita, cucu, cicit dan sebagainya, insya Allah begini semua otaknya. Ya. Namun, nah ini yang samanya ya. Ya. Nanti yang bedanya di dalamnya. Ya. Ada apa di dalamnya? Di dalamnya itu ada sel otak. Sering saya cerita waktu di awal, saya sengaja kalau ilmu itu memang harus diulang-ulang, harus dimurojaah supaya kita tambah paham ya. Nah, jadi di dalam otak manusia itu ada sel otak namanya neuron, ya. Jumlahnya 100 miliar. Satu neuron sel otak ini cara kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Saya lahir tahun 68. Saya 68 punya 100 miliar. Mbak Risa yang 78 juga punya 100 miliar. Ya, sama-sama ya. Nah, tapi otaknya Mbak Risa lebih canggih dari otak saya. Tuh. Karena setiap otak yang kelahiran baru itu lebih canggih. Karena diperumpamakan seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Betul. Siapa bapak ibu yang lahir tahun 80-an? Coba angkat tangan. Oh, lebih canggih lagi otak. Mantap kan? Pentiumnya beda. 90-an lebih canggih lagi. Allahu Akbar. Tahun 2000, lahir tahun 2000-an, lebih canggih lagi tuh. Ya, jadi ini, itulah mengapa, ya, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena sudah diteliti oleh ilmu saraf, ya, sel otak generasi baru lebih canggih. Apa canggihnya Bu Aisyah? Ya, canggihnya adalah satu, dia menyimpan data-data lebih banyak. Komputer sekarang kan data-datanya lebih banyak kan, walaupun dia perangkatnya lebih kecil dibanding komputer zaman dulu gitu. Mengakses data, mencari datanya lebih cepat juga, menyambung informasi lebih cepat juga, ya. Nah, itulah otak generasi, setiap generasi baru gitu, ya. Saya supaya mengimbangi generasi baru, mau nggak mau ya terus belajar untuk mendapatkan data. Tetapi otak saya tidak sebanyak penyimpanan data otak dari teman-teman yang lahir lebih muda lagi dari saya, lebih muda. Otak saya dan teman-teman yang 60-an, saya cari teman dulu yang lahir tahun 60-an. Oma tadi, Oma Asih lahir tahun berapa? 56, di atas saya lagi, baby boomer, ya. Kami yang otak yang tahun 50-an, 60-an memang nggak canggih, tapi tangguh saja, nggak mau kalah. Tangguh, ya, tangguh memang. Nah, ini jadi semakin canggih zaman,
itu memang semakin sensitif perangkatnya. Contoh apa Bu Aisyah? Televisi aja, televisi zaman dulu, kalau dia rusak malah dipukul, pak. Ya, siapa yang masih dapat itu? Dapat Bu. Kalau nggak pukul atas, pukul samping tuh. Iya nggak sih? Malah betul. TV sekarang mana boleh dipukul, tambah kacau dia. Ya, iya. Jadi semakin canggih perangkat itu semakin sensitif. Ya, semakin padat semakin sensitif. Kenapa? Karena teknologi sekarang hasil karya otak zaman sekarang. Artinya teknologi digital ini hasil karya dari otak, ya, hasil pikiran, perenungan dari otak manusia era sekarang. Dan otak manusia siapa yang ciptakan? Allah Ta'ala. Jadi secara tidak langsung sebetulnya teknologi digital memang Allah maunya begitu saat ini. Untuk apa? Mempermudah kehidupan. Itu dulu. Ya. Kebayang nggak sekarang kalau nggak ada teknologi digital? Masih juga zaman kayak saya, hanya dapat informasinya dari surat kabar. Kejadian kebakaran tadi malam baru kita tahu paginya. Ya, kejadian yang pagi baru kita tahu malamnya. Teman-teman mau tahu skincare terbaru? Tunggu sebulan sekali majalah Femina Kartini datang. Telat banget. Apa yang terjadi di luaran sana? Paling cepatnya dengar radio Republik Indonesia. Sayangnya zaman kita dulu lebih sering dengarnya radio Prambos Rasisonia. El Sinta. Untung sekarang El Sintanya radio informasi ya. Itu udah nggak tepat saat ini karena kita mau semua cepat. Ya, anak-anak maunya di rumah saja, main di rumah. Kenapa? Udah nggak ada lahan. Makanya bersyukur anak-anak yang bisa sekolah di sini, lahannya begitu besar. Fasilitas yang dikatakan untuk bermain yang bukan digital atau bukan ya gadget gitu masih ada. Di rumah di Jakarta khususnya, ya Allah, rumah cuman 5 kali 10, 6 kali 12. Anak-anak mau main badminton di depan rumah, baru 2 kali pukul lewat motor, berhenti dulu. 2 kali pukul lagi lewat mobil, berhenti dulu. 2 kali pukul lagi lewat bakso, berhenti dulu. Kebayang nggak? Anak saya pernah, ibu-ibu, kita beli meja pingpong yuk. Terus saya bisik-bisik, nak, nanti kayaknya meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita, nak, karena rumah nggak besar. Itulah makanya mengapa semua permainan itu dimasukkan dalam satu media yang kompak, yaitu gadget. Anak-anak mau main layangan di mana? Ibu-ibu sih masih sering lihat layangan putus. Anak-anak udah jarang lihat layangan putus yang sesungguhnya. Bayangin sekarang ada di gadget itu permainan layang-layangan. Coba di gadget itu, Masya Allah, congklak di gadget, layang-layang, ya, galasin, kasti di gadget sudah. Karena sudah nggak ada tempat lagi. Saya cuma mau bilang bahwa bukan berarti saya minta anak main gadget, tempatnya nggak ada. Makanya masih bersyukur kalau ada sekolah besar kayak gini. Atau pada saat waktu liburan, anak-anak kita bawa ke sebuah tempat hiburan yang lapangannya luas gitu. Artinya mereka main layangannya nggak kayak zaman dulu setiap hari. Ya, 1 semester sekali karena diajak sekalian berlibur. Ini dulu yang kita buka, open mind kita dulu. Ya. Terus anak-anak juga akhirnya selalu mau di kamar saja. Kenapa? Ya karena kemudahan itu sebetulnya. Kemudahan itu kan. Nah, sehingga orang tua perlu kreatif. Gimana caranya anak keluar kamar, keluar kamar. Saya juga punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Anak pertama yang milenial karena lahir 93. Anak kedua sampai ke-5 itu Gen Z.
lahirnya 96 dan berikutnya. Ya, saya mencoba gimana caranya supaya mereka keluar kamar yang bisa bersamaan. Cara yang paling efektif adalah lewat media makan asik atau makan enak. Harus gitu. Mana caranya? Bunda yang bisa masak, yang pintar masak, coba angkat tangan. Masya Allah. Itu kan mikir kan? Mikir makanan apa yang dibuat supaya mereka keluar. Ya. Bunda yang separuh-separuh bisa masaknya ada. Bunda yang ya Allah, ya saya termasuk kategori ketiga. Masak air panas hangus itu. Maka saya harus juga berproses gimana caranya telepon keluarga atau tantenya anak-anak yang pandai masak untuk kita bantu juga ekonominya dan dia kirimkan makanan kan gitu. Itu karena lewat makanan itu bisa jumpa. Lewat makanan. Itu nggak bisa dipungkiri lagi lewat makanan. Lewat makanan saja nanti gadget hanya disimpan paling lama 30 menit. Iya nggak? Iya. Itu pun harus bikin peraturan. Ayo simpen dulu gadgetnya, kita makan dulu yuk. Iya. Kadang saking kebiasaannya kita udah kepengen juga pegang itu gadget, ya. Apalagi buat yang bekerjaannya selalu dihubungi lewat gadget. Termasuk kami dokter, ya. Apa-apa ada pasien kita harus segera lihat gadget kita ada apa dia. Pasien saya yang malah unik-unik lagi, pasien narkoba yang suka dikit-dikit bunuh diri, loncat. Ini kalau nggak dilihat beritanya, wah gawat ini. Tapi berupaya juga untuk tidak tergelitik untuk pegang gadget dikala makan bersama. Dan momentumnya cuma itu sebetulnya. Sama apa? Jalan bareng di mobil. Untuk apa? Pergi makan. Karena hiburannya cuma makan sekarang ini. Yang bisa sama-sama. Harus kreatif lagi nih otak. Apa lagi? Di mobil supaya anak-anak nggak pegang gadget, kita berupaya juga simpan dulu gadget. Ya, inget-inget mau cerita apa sama anak yang biar nyambung. Paham ya Bu? Biar nyambung. Kadang kita pancing pakai cerita lucu, garing. Apaan sih Bu? Apaan sih Bu? Kadang dipancing pakai cerita pekerjaan, males lah Bu. Gitu. Iya kan? Iya. Itu benar-benar satu tantangan buat kita, tetapi harus dengan kesadaran bahwa bukan karena anak mau membangkang, bukan karena anak nggak patuh sama kita, bukan itu, bukan. Semata-mata karena eranya, semata-mata karena kondisi lifestyle dunia, semata-mata karena ya kita berada di yang disebut zaman now, zaman yang harus semua serba cepat, serba mudah. Itu dulu disetting di otak. Karena di antara kita masih banyak merasa anak sekarang ngeselin banget, membangkang. Terus kata anak-anak apa? Aku kan nggak tahu mau dilahir sekarang Bunda. Iya kan? Maka stop memberi label negatif, karena itu akan masuk di otak. Dia terjadi sambungan di otak nih, merekam omongan-omongan kita. Kamu nih generasi rebahan ya, udah gitu ngasih taunya sampai muka gitu. Otak ya, dia punya sifat nih, nyambungnya cepat. Satu, sesuatu yang lucu itu nyambung cepat ya. Sesuatu yang sangat menggembirakan nyambung cepat. Sesuatu yang sangat mengesalkan nyambung cepat. Sesuatu sangat menyedihkan nyambung cepat. Dan punten, sesuatu yang sangat porno nyambung cepat. Itu otak, kerja otak. Karena otak tuh senang sesuatu yang ekstrim. Kenapa? Sambungannya yang lewat zat kimia namanya neurotransmitter itu keluar kayak lem. Sekarang lem paling kuat lem apa? Korea. Semua Korea. Ya, iya, itu dia bagaikan lem itu ya. Maka kalau kita mengatakan pada anak-anak, kamu nih generasi rebahan, sambil dengan muatan emosi yang luar biasa, nyambung di anak itu. Akhirnya apa? Itu anak nggak jadi maunya tidak rebahan karena ibunya yang suruh rebahan. Kenapa? Karena
indera manusia, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, itu masuk, Pak. Sama halnya seperti anak lagi main, azan maghrib, sebetulnya dia sudah mau simpan. Memang ibu sudah kasih tahu dari tadi, nak, maghrib nak, siap-siap, iya bun, sebentar nak. Udah yang ketiga kali ibu-ibu apa kan? Marah kan? Apa omongan ibu-ibu? Main terus, main terus, main terus. Tuh anak udah mau simpen, karena ibunya yang bilang main terus, maka otaknya perintahnya main terus. Di antara kebingungan dia, lah ini gimana? Tadi suruh sholat, sekarang suruh main, Itulah mengapa kalimat-kalimat itu bahaya kalau kita ucapkan dengan muatan emosi yang ekstrim. Masuk, maaf. Dan dia akan pesan itu. Maaf ya, saya gaya orator Bung Karno. Jadi kalau ada apa-apa bisa kesenggol. Sorry ya. Dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Sistem saraf nih kalau dibicarakan, Allahu Akbar, sangat detail, susah, lama. Saya aja ngertinya lama, bertahun-tahun jadi dokter baru ngerti. Oh gitu. Cuman mari kita analogikan sistem saraf ini kayak kabel listrik. Itu tadi. Jadi apa yang ditangkap oleh mata, oleh telinga, oleh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, oleh hidung, oleh pengecapan lidah, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, itu pesannya jalan ke seluruh tubuh dengan kecepatan 320 km per jam. Sebelumnya tidak ada mobil atau motor yang secepat itu. Baru kemarin saya naik WUS, saya perhatikan, sama dengan kecepatan saraf. WUS itu paling lambatnya 320 km per jam, ya, paling cepatnya 355 km per jam. Wow, ini dia nih, ini dia yang nyamain nih. Berarti apa? Cepet banget jalannya. Ya. Baik, saya minta sekarang ibu-ibu aja, bapak-bapak dengar aja. Ibu-ibu, angkat tangan kanan, lambaikan pada saya. Kenapa mau? Saya bilang kan, ibu tangkap lewat telinga kan, terus ibu lihat lewat mata kan, cepet kan jalannya? Cepet. Nah, itu tadi, cepet banget. Itulah makanya kalau sekarang saya ditanya, gimana Bu Aisyah berkomunikasi dengan anak zaman now? Sebetulnya nggak zaman now, zaman kapan saja. Pertama sekali adalah hati-hati bicara. Supaya hati-hati bicara, maka bikin tenang diri kita. Setiap kita gemes kepengen cepet-cepet anak melakukan apa yang kita minta, ya, itu perhatikan dulu. Kadang omongan kita keliru. Kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Jangan jajan sembarangan ya, kan gitu. Itu otak tuh unik juga tuh. Kata jangan ditangkap oleh otak silahkan. Coba itu. Sekali lagi bunda bilang jangan jajan sembarangan. Udah pakai kata jangan, muatan emosi, kutangkap deh. Silakan jajan sembarangan. Gitu ya. Jadi kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Sebetulnya ibu maunya apa sih anak-anak kalau ke sekolah? Jajannya di mana? Maunya apa? Makan bekal yang di sekarang. Sekolah sampai jam berapa? Kalau yang bukan boarding ya, full day sampai jam berapa? Ibu bawain makanan untuk sampai jam berapa? Nggak cukup, Bu. Kalau ibu sampai sore itu anak dan sesuai dengan ya keinginan makan anak, nutrisi dan sebagainya, ibu bawakan rantang itu. Dan apakah anak-anak mau bawa rantang? Udah keren-keren bawa ransel, kemudian bawa rantang. Bayangin. Rantang itu dibagi 4. Paling atas yang keluar main jam 10. Ya, yang bagian 2 itu yang isoma itu. Ya. Yang ketiga itu kalau misalnya masih ada ekskul, ya, itu yang di rantang ketiga. Yang keempat bonus. Harusnya kan gitu. Kalau mereka tidak boleh ada tambahan jajan, misalnya kan gitu. Nggak apa-apa juga. Tapi kalimatnya adalah, nah, nanti di sekolah makan makanan yang bunda bawakan. Itu kalimat.
Nah, kita belum apa-apa selalu mau jangan. Paham sampai sini, Bu? Maka sebelum ngomong, bikin tenang diri kita. Lalu tanyakan, jadi saya maunya apa? Itu caranya. Saya maunya apa? Ya. Kamu nih kalau dibangunin subuh lama banget. Lah ibu ngomong kayak gitu, ibu maunya apa sebetulnya? Paham nggak, Bu? Kita sering bicara sesuatu yang kita tidak inginkan, sementara otak memproses dengan cepat gitu, ya kan? Nah itu tadi supaya tenang ya, kan kita ikut begini supaya tenang sebetulnya ya, isi ilmunya supaya tenang, jadi tidak merasa bahwa aku menyesal melahirkanmu nak. Nggak. Kalau ibu merasa bahwa anak ibu membangkang hanya gara-gara dia pegang gadget terus, gara-gara dia hidup di lain ini, oh ya, itu namanya depresi. Tapi kan kalau kumpul kayak gini, ibu tahu, ya Allah, bukan anak aku aja yang begitu, anak ibu ini juga, anak ibu itu ya. Atau tadi ibu dengarkan pertanyaan, oh aduh sama kan gitu ya. Itu pentingnya berkumpul untuk tahu bahwa informasi ini bukan hanya kita saja yang begitu ya. Bahkan karena kami mengurus adik-adik pasien-pasien narkoba, itu untuk menyehatkan kembali keluarga, kami ada namanya family support group. Jadi keluarga datang untuk berkumpul bersama, cerita masing-masing tentang anaknya yang kena narkoba. Awalnya malu, kenapa? Bu Aisyah, saya di sini aja. Kenapa, Bu? Ada teman SMA saya di dalam. Kenapa? Nanti dia tahu anak saya kena narkoba. Lah dia anaknya juga kena narkoba, Bu. Ngapain malu? Nah, waktu sharing grup itulah, maka serasa bahwa kita itu punya masalah yang sama. Kata ibu yang ini sambil nangis-nangis, Dokter Aisyah, anak saya kena narkoba. Berapa, Bu, anak ibu yang kena? 1, Bu Aisyah. Anak pertama ya. Oke. Ibu berikutnya, Bu Aisyah, saya 3 yang kena. Ibu yang 1 langsung, hah? Dia langsung gembira, untung gue 1. Bayangin, kena narkoba aja masih ada untungnya, karena yang ngomong sebelah anaknya 3 yang kena. Itulah dahsyatnya kita kumpul untuk tahu, oh berita ini, pengalaman ini, atau permasalahan keluarga itu hampir rata-rata ada persamaannya. Itu yang bikin kita kuat. Jangan sering di rumah sendiri ya. Apalagi kalau sudah merasa bahwa anak saya begini, datang sharing ya. Taklim ini makanya mengapa disebut taman surga, karena itu tadi ya. Kebayang nggak kita kumpul, satu orang ada 2 malaikatnya. Ini berapa kali malaikatnya nih ya, Masya Allah. Belum lagi malaikat yang Allah ya perintahkan untuk mencatat siapa-siapa yang ibu bapak ikut taklim. Masya Allah kan, disitulah yang namanya keberkahan ya. Nah ini, jadi kita harus tenang aja dulu. Jadi orang tua zaman sekarang suruh tenang dulu, kecuali kondisi bahaya. Tenang dulu, supaya tenang. Itu tadi tambahkan ilmunya. Sampai sini bisa paham ya? Ya. Nah, pada saat kita mendidik anak, itu bukan pada saat anak sudah lahir di dunia. Anak dalam rahim saja itu sudah proses pendidikan sudah terjadi. Kenapa? Punten ya. Otak janin usia 2 pekan sudah merekam apa yang dilakukan ibunya, apa yang dilihat ibunya, apa yang didengar ibunya, apa yang dibicarakan ibunya, dan apa yang dikerjakan ibunya. Memang selama ini supaya anak sehat selalu diingatkan nutrisi, halalan thayyiban, cukupkan asam folat. Sekarang ngomong asam folat itu jadi sesuatu senyuman yang sumringah ya. Cukupkan ya, halalan thayyiban. Tapi lebih lagi dari itu, memang itu penting, tapi lebih penting juga adalah apa yang diucapkan. Kenapa? Karena apa yang diucapkan ibu dilihat itu jalan lewat sistem saraf dan direkam di otaknya si bayi ini, janin, maaf. Nanti kalau sudah keluar dari rahim baru bayi, janin ini gitu. 2 minggu tuh udah tersambung. Dan dalam perut ibu antara 9 bulan 10 bulan tuh lama ya. Itulah makanya mengapa kita diminta untuk melakukan hal-hal kebaikan pada saat anak di dalam rahim.
ngaji, mengkaji, bicara yang baik-baik, memilih tontonan yang baik-baik, mendengarkan hal yang baik-baik, itu supaya kerekamnya anak ini di otak ini baik-baik. Karena terbukti, terutama di tempat kami, anak-anak yang bermasalah setelah kita konseling pertama, ya konseling dengan konseling yang biasa, kemudian konseling yang pakai teknik hipnoterapi, beberapa kasus akar masalahnya di dalam rahim ibunya, dalam rahim ibunya nih. Ya. Kenapa? Itu tadi ya, ibunya terlalu sering lihat layangan putus, tapi bukan di atas atap. Ya. Belum kejadian seorang ibu hamil lihat film layangan putus, dia merasa kasihan gitu ya, terus kesal. Oh, itu mempengaruhi dan kerekam di otak anak ini. Ya, itu tuh baru film aja. Ibu baca buku-buku yang sedih, buku-buku yang horor dan sebagainya, itu bisa kerekam juga. Makanya kita diminta baca Quran. Siapa ibu-ibu yang selama hamil selama ini setiap hari mengaji? Alhamdulillah Bu. Kalau yang belum sempat, gampang, hamil lagi. Lah iya kan, siapa tahu anak generasi yang barunya ibu udah lebih belajar banyak kan, ya udah. Memang yang kasihan tuh anak pertama selalu, karena kita masih muda, belum terlalu banyak belajar, paham ya? Jadi ibu tuh harus mengasihani anak pertama selalu. Jangan selalu dibebani anak pertama. Kau nak anak pertama, jaga adik-adikmu, kau harus punya tanggung jawab. Itu anak pertama udah teler aja. Iya, paham ya? Jadi kasihanilah anak pertama. Dan bukan hanya ibunya saja yang ngomong, di sekelilingnya juga, ya orang tuanya, ya ayahnya, ya mertuanya. Ah, ini mulai mertua di sini mulai. Seorang ibu muda yang hamil masih tinggal di rumah mertua, kalau mertuanya bijak, rajin taklim, ya kayak ibu Asih, insya Allah itu mantu tenang. Tapi kalau mertuanya dikit-dikit lihat kamar anak tuh, belum bangun. Nah ibu hamil kan mabok ya, bangun langsung aja bisa muntah-muntah. Makanya ibu hamil 3 bulan pertama itu dilarang langsung bangun begitu ya. Makanya selalu ada crackers atau biskuit yang tanpa gula dan sebagainya di sampingnya, untuk dia pas bangun udah doa bangun tidur, kunyah-kunyah dulu baru berdiri, baru duduk ya. Itu kan memang sholat subuh kadang-kadang udah nggak sempat lagi atau nggak kuat sholat subuh yang gerakan sesungguhnya, terpaksa duduk, habis itu harus rebahan lagi. Ibu mertua lewat. Terus untung nggak pakai kipas tuh ibu mertua ya, mana nanti Pak. Terus sering banget kita suka membanding-bandingkan diri kita ya. Ibu dulu nggak kayak gitu. Ya terang aja, ibu hamil zaman perang. Nah ibu tidur-tidur kena bom lah. Zaman dulu mau mual, mau muntah, kalau udah ada bom loncat. Boro-boro makan crackers dulu. Ya, itu lagi ya. 1, tidak menjudge. 2, tidak membanding-bandingkan. Bunda dulu nak, ayah dulu. Anak-anak senang cerita kisah-kisah dulu, tapi mereka nggak suka tapi kamu nak. Nah, ibu dulu nak naik mikrolet ke sekolah. Anak-anak senang, hebat ya ibu ya. Sampai situ aja udah senang, masih senang tuh dia. Anak-anak senang tuh lihat ibunya punya daya juang. Yang dia tidak suka, tapi kamu nak sudah disiapin mobil, diantar pakai supir ya, atau misalnya dijemput oleh mobil sekolah ya gitu kan, masih aja telat. Nah, itu nggak suka dia, itu nggak suka dia, nggak suka dia. Karena pada prinsipnya kita nggak suka dibandingkan. Betul. Ibu-ibu mau dibandingkan oleh suami. Bunda, ayah habis makan di rumah tetangga enak banget itu. Kita langsung gini, oh, terus nggak mau lihat suami kan? Oh, kita yang sudah dewasa aja yang rajin taklim banget, yang seminggu 8 kali taklimnya,
Masih cemburu kalau digitukan, masih marah kalau dibandingkan. Bapak-bapak juga nggak mau dibandingkan. Emang bapak-bapak nggak cemburu-cemburu? Ayah, saya nih dulu nih, belum banyak belajar. Ya, kata AA Agim ya, kita tuh harus senyum, sapa, salam. Besok lagi, habis dari taklimnya AA, kata AA Agim ya, itu yang ke-10 kali apa kata suami saya, kawin aja sama AA Agim. Terus saya gini, ya telat. Kenapa baru bilang sekarang kalau emang boleh? Astagfirullah. Jadi itu gak suka orang dibanding-bandingkan. Ceritalah daya juang kita, tapi tidak perlu membandingkan. Anak otak ini sudah bisa ngambil hikmah. Ambil hikmah. Ya. Tapi kan kita ingin memotivasinya Bu Ais. Iya, tapi caranya nggak gitu. Ya, karena eranya beda. Anak pasti jawab, ya beda lah Bu. Ya beda lah Bu. Ya gitu selalu kan? Atau karena seringnya kita cerita tentang perjuangan kita dan membandingkannya, sehingga anak waktu dipanggil oleh orang tuanya, lanang, priok, kakung, jaler, sini, mereka kompakan sama adanya, pasti ibu mau ngomong gini. Ayah pasti mau nasihatin kita gini, lihat ya dek, taruhan mana dia? Pas datang depan ayahnya, ayah dulu tepuk tangan mereka, tak. Kenapa? Dia sudah prediksikan bahwa itu yang diucapkan. Itu lagi yang saya bilang harus kreatif. Gimana cara cari omongan? Ya, paham ya? Maka di dalam kontribusi pendidikan, ya, itu nggak melulu dari ayah ibu saja. Dia ada fasenya. Ini saya sering kasih tahu. 0 hari, anak 0 hari sampai 6 tahun itu apa kata ayah ibuku. Makanya coba deh dengar waktu anak kita di PAUD sama TK. Kata ibu aku, kata umi aku, kata bunda aku, kata ayah aku. Itu tuh 0 sampai 6 tahun. Karena memang kitalah pendidik pertama dan utama, itu input di situ tuh banyak masuk harusnya. Cuman sayangnya di usia anak seperti itu orang tuanya juga meniti karir. Jadi tidak efektif. Nanti 7 sampai 12 tahun apa kata bapak ibu guruku. Makanya bunda ngajarin anak SD, bukan gitu bunda, kata guru aku nggak gitu. Iya kan? Tolong bunda juga nggak usah jealous, nggak usah cemburu. Guru. Tahu apa gurumu? Bunda yang hamilkan kamu. Ya Allah. Maka mengapa di SD harus cari sekolah yang gurunya bisa diajak kerjasama, sehingga pesan-pesan kita titip di guru, gitu. Jadi nggak apa-apa, karena sudah nggak sanggup orang tua anak di atas 6 tahun memberikan atau menjadi sumber informasi anak hanya berdua saja. Harus ada bantuan orang lain. Supaya apa? Ini pas sudah lahir ini, sambungan otak ini harus variasi. Kita udah ngajarin anak di rumah waktu 0 sampai 6 tahun buang sampah di tempat sampah ya nak, udah nyambung tuh. Tapi nanti di sekolah gurunya juga ajarkan buang sampah di tempat sampah. Itu sambungannya semakin tebal, semakin variasi juga, ya. Yang namanya sampah nanti gurunya ajarin, itu nak tisu nak sampah nak buang, itu nak kotak teh buang nak, itu sampah nak. Itu makin variasi kan, ya. Itu. Jadi berapa tadi? 0 sampai 6 tahun apa kata bapak ibuku, ya. 7 sampai 12 tahun apa kata guru. 13 tahun ya sampai kurang lebih 18 atau 20 tahun apa kata teman-temanku, ya. Apa kata teman-teman? Siapa yang anaknya di antara itu sekarang usianya, baik yang full day maupun boarding, ya? Bunda kata teman aku, bunda kata teman aku, itu kan omongannya kan. Sekali lagi, tolong tidak cemburu kita atau merasa aku nggak ada gunanya lagi sebagai ibu. Nggak usah gitu. Dulu dia selalu dengarkan apa nasihat aku, sekarang nggak usah gitu. Itu semuanya juga fasenya itu. Kenapa? Anak-anak dipersiapkan untuk mendapatkan informasi teman sebayanya lebih banyak, karena dia sedang belajar bagaimana survive, bagaimana kompetitif. Makanya informasinya teman.
Maka kita harus kenalan sama teman anak kita. Bahkan nasehatinnya itu bersilang. Ya, teman anak ya, dia akan dengarkan nasihat kita nih. Teman anak. Ya. Nah, anak kita akan dengarkan nasihat dari ibunya temennya. Makanya kalau kita bikin WA grup itu, bikin WA grup sekolah nggak? Ya. Itu selain untuk memantau, untuk titip-titip pesan. Dan nggak usah juga cemburu. Kamu kalau sama tante misalnya ya tante Lia kamu dengar sama bunda, nggak usah gitu. Malah kita bilang sama ya ibunya anak kita, aku bantuin ya gitu. Dan juga nggak usah yang diminta tolong itu merasa dia yang paling oke. Si ibu ini misalnya, lihat Bu Aisyah aja nggak bisa ngurus anaknya, titip pesannya sama aku. Bukan nggak bisa, memang fasenya untuk mendapatkan bimbingan bersilang-silang. Sampai sini bisa paham? 20 sampai 30 atau 20 sampai 35, apa kata saya? Menurut aku, Bu, mahasiswa kan? Sampai S1, S2 ya? Menurut aku, Bu, menurut aku. Maka carikan sekolah perguruan tinggi yang bukan ya, sekolah sekuler. Bahaya soalnya. Bahaya. Menurut aku, Bu, nggak ada kaitannya alam semesta ini dengan Tuhan. Terereng. Siapa suruh ibu masukkan ke sekolah luar negeri yang emang begitu? Saya kalau suruh milih lebih senang masukin anak saya perguruan tingginya masuk sekolah perguruan tinggi Islam. Mau nggak mau itu terwarnai oleh dosennya, yang dosennya katakanlah kedokterannya ya, akan menggabungkan ilmu kedokteran tubuh dengan penciptaan Allah. Jadi nggak terpisah, kan sekuler terpisah. Nah, nggak bisa dong terpisah. Otak ini akan rusak kalau sesuatu ciptaan Allah kemudian dijelaskan bahwa itu nggak ada kaitannya dengan Allah. Oh, itu hancur otak, nolak dia ya. Jadi hati-hati. Nanti di atas 35 tahun, oh itu akan lebih dominan apa kata Allah. Kenapa? Karena sudah mau belajar kan lagi kan udah berkeluarga, pasti ikut talim juga kan? Bunda ikut talimnya kan baru kan setelah nikah, lebih banyak kan, lebih sering kan? Ya iya. Makanya nggak usah khawatir juga, Bu Aisyah, anak-anak sekarang gimana caranya supaya dia patuh pada ketentuan Allah? Anak ibu umur berapa? SMP. Habis dia selalu bilang, kata teman aku, dalam hati saya, tenang Bu, makanya cari sekolah Islam supaya temennya sama omongannya, sama dia bicaranya. Itu gunanya cari sekolah itu ya, sama, jadi kita tenang. Oke. Kenapa? Karena nanti pas dia nikah, dia cari taklim. Ibu sudah nikah cari taklim kan? Supaya apa coba? Kembali ke ajaran Allah lebih banyak. Terus uniknya ketemu teman-teman kita juga yang SMP, taklim juga loh sekarang. Kenapa? Gue takut. Paham tentang ini, Bu? Coba ingat baik-baik. Sekarang fase anak ibu ada di mana? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Bukan berarti kita biarkan tidak memberikan akidah, nggak ajarkan ya ibadah sampai anak nanti 35, nggak gitu. Harus diajarkan sejak dalam rahim. Tetapi pengayaan otak ini kaya otak ini ya, akan diperkaya terus sambungannya, itu ada fasenya. Jadi apa yang diucapkan orang tua, apa yang diucapkan bapak ibu guru, apa yang diucapkan oleh teman-teman, itu memperkaya sambungan otak di otak bagian akalnya yang di depan. Coba pegang dulu dahinya, Bu. Nah, di belakang dahi itu adalah ya namanya lobus frontalis, tempatnya ya arahan-arahan, nasihat-nasihat, pengetahuan. Lagi, Bu? Ada akalnya, Bu? Takut lupa. Ngerti ya, Bu? Masya Allah. Bu Aisyah, ya kan? Jadi anak sekarang gimana sih caranya dia, gaya dia belajar di era digital ini atau di era zaman now ini? Ya kita tinggal tambahin aja. Kan bedanya media saja kan? Ya. Oke, apa
Satu, sadari bahwa mereka menyukai format audiovisual. Bu, ngomong tanpa dibantu alat audiovisual itu lebih garing sebetulnya, ya nggak Bu? Dibanding ngomong, kita ngajarkan ada audiovisual. Saya aja yang masih kategori generasi X dan agak gaptek, ya, hanya bisa menayangkan foto-foto berwarna. Kepengennya sih ya video, cuman setiap saya cari hang. Ya, tapi saya harus sadar bahwa memberikan sharing apapun harus dibantu audiovisual, karena otak senang dengan hal ini. Ya. Era sekarang itu sangat bergantung pada teknologi, sangat-sangat nggak bisa lagi. Saya mau taruh anak saya Bu Aisyah yang nggak ada TV, nggak ada laptop, nggak ada HP. Terus Bu, biarkan dia merasakan keindahan alam ini. Ibu mau taruh anak ibu di kebun. Karena ada penelitian, di dalam satu penelitian namanya Digital Moms, ada bapak-bapak kembar, ini luar negeri ya, 2 orang kembar. Satu dedi, satu ayah yang pertama ini, kembar yang pertama, bikin peraturan di rumahnya, bukan di sekolah ya, karena nggak mungkin dia. Di rumahnya non gadget, non digital. TV nggak ada, komputer nggak ada, laptop nggak ada, telepon pun nggak ada. Tapi disiapkan semua permainan. Bapak yang kedua, adik kembarnya, oh semua gadget semua. Anak lengkap, dia punya laptop, dia punya HP, dia punya komputer, setiap anak. 3, masing-masing 3 nih anak. Apa yang terjadi? Dan mana yang lebih berhasil? Ternyata 3 anak ayah pertama, 3 anak ayah kedua, semuanya berhasil. Kuncinya di mana? Ternyata para ayah dan ibunya mendampingi anak-anaknya, baik yang rumah tidak ada digitalnya dengan rumah yang ada digitalnya. Berarti kuncinya apa? Pendampingan. Nah kalau sekarang ibu misalnya nggak mau pakai apa-apa terus anak nggak didampingin, ibu ya, ibu nggak siapin buku, ibu nggak siapin mainan-mainan yang lain, terus jadi apa nak? Belum, bahaya. Ya. Sama, anak semua punya digital, tapi ibu nggak dampingi, itu juga kebablasan gitu. Jadi perlunya pendampingan ini, pendampingan. Ini lagi, paham sampai sini ya? Karena memang sekarang semua bergantung teknologi, nggak bisa. Pernah rumah ibu mati lampu lebih 6 jam? Pernah? Siapa yang pernah Bu? Apa yang terjadi Bu? Oh, jangankan anak-anak, kita aja bingung. Masalah kipas. Siapa yang dimarahin? PLN. Padahal PLN lagi susah payah karena ada kebakaran. Udah syukur dimatiin, kalau enggak kita kebakaran semua kan? Iya, karena semuanya bergantung pada teknologi, terutama teknologi listrik atau energi listrik. Ya. Kemudian gaya anak sekarang mudah memahami contoh yang konkret. Ada anak yang nggak perlu ibu contohin dia ngerti, tapi cuman 10%. Selebihnya harus kasih arahan. Misalnya hanya untuk ambil ya mak piring yang di meja untuk dibawa ke tempat sink untuk dicuci, itu harus kasih arahan, kasih contoh. Konkret kan? Ini nak, cuci ya. Iya. Dan nggak cuma sekali. Yang sekali memang sengaja kita mau arahkan anak kita. Yang berikutnya anak ngeliat terus ibunya, bapaknya ya bawa nggak piring itu ke dapur untuk dicuci, itu juga yang dia mau lihat. Kenapa? Karena di otak itu ada namanya neuron cermin. Kita lihat dulu ya. Neuron cermin apa Bu Aisyah? Ini di otak kita ini ada namanya neuron cermin, neuron yang kata para ahli ya, atau mirror neuron. Apa Bu? Neuron cermin atau mirror neuron ya, mirror neuron, neuron cermin. Hati-hati jangan salah, di otak ada mirror cermin. Jangan bukan gitu, neuron cermin, mirror neuron, jumlahnya 30% dari 100 miliar. Ini yang kata para ahli, kita nggak sengaja, tidak menyengajakan ngajarin anak ngelihat kita terus, maka dia belajar dari situ ya. Sejak kapan neuron cermin ini ya bekerja? Ya sejak lahir. Nah kalau anak bayi kita udah lahir, kemudian bapak ibunya merasakan sekarang era digital, tapi begini terus setiap detik, setiap menit, setiap
Jangan heran kalau anak ini neuron cerminnya bercermin pada perangai ini. Gitu. Memang era digital, tapi mumpung otak anak masih bersih sambungannya di usia kayak gini, kasih stimulasi yang banyak dari ya touching yang asli. Ajarin ngomong, bunda, ayah, ya, ini kakak, supaya neuron cermin dan neuron lainnya tersambung, apa yang distimulasi secara 4 dimensi. Paham ya Bu? Tapi hati-hati juga ngajarinnya yang benar kata-katanya. Ini bunda makan, bukan emam. Ada yang mau enum. Nanti yang kesambung emam enum. Ndah, ini ndah. Bunda, walaupun nanti responnya karena giginya belum ada, gusinya belum kuat, lidahnya masih kaku, dia ngeresponnya masih respon yang nggak jelas. Tapi yang disampaikan harus jelas. Ya, api, ya, ebi. Jangan dari situ kita ambil besok-besoknya ebi, dipanggil anaknya tuh, kan gitu. Kalau ingin kita mau sampaikan kosakata yang benar, tepat. Karena sambungan otak ini kalau udah kesambung, ini susah lagi untuk dibetulinnya. Sampai sini bisa paham ya? Jadi neuron cermin ini sudah aktif bercermin pada contoh di depannya. Anak sekarang selalu mau ada contoh yang konkret. Kenapa juga semua apa-apa pakai audiovisual? Supaya tahu. Saya ingat banget ya, dulu waktu belajar biologi zaman dulu hanya berdasarkan ya buku yang gambarnya minim sekali. Setengah mati membayangkan itu, ya, organ pencernaan, ya, paru-paru, setengah mati, ya. Tapi sekarang karena ada film, ada video, bahkan dari video itu tampak luar, masuk lagi ke dalam, kelihatan apa yang terjadi di alveolus, apa yang terjadi pertukaran oksigen, anak-anak senang, oh gitu, dan akhirnya makin ngerti, paham tentang ini ya. Jadi memang generasi sekarang senang, dan itu semua diwakili dengan pakai digital. Hanya cuman gambar-gambar Bu, ya, gambar tangan kita itu nggak bisa sampai kelihatan ya ke dalam-dalamnya gitu, nggak bisa. Saya bilang sama anak saya, waduh, seandainya zaman ibu waktu kedokteran seperti kamu audiovisualnya, mungkin ibu dokternya nggak 7 tahun, 5,5 tahun. Kata anak, wih sombong banget. Iyalah. Dulu cuman pakai transparan, tahu transparan? OHP, tulisannya pakai spidol doang, berwarnanya cuma hitam merah biru. Cerita paru-paru, ya, dosen saya gambar alveolus, ngebayang yang mana sih alveolus? Lama cernanya. Makanya zaman dulu jadi dokter 7 tahun, 8 tahun, ada yang 10 tahun. Sekarang 5,5 tahun anak-anak dokter. Kenapa? Dibantu oleh perangkat audiovisual dan contoh konkret yang nyata. Yang saya senang cuma kalau masuk laboratorium. Kenapa? Belah mayat, itu langsung, makanya ingat terus ya. Tapi kalau hanya cuman transparansi, udah nggak zaman itu, paham ya? Nah, apalagi kritis saat berpendapat, ini ciri khas sekarang ya Bu, baik anak mantu, cucu, nah itu ya. Zaman dulu kita mantu datang ke rumah ibu cuman iya Bu, iya. Anak sekarang nih yang jadi mantu, ya Allah ibu, kenapa tambah keriput ya? Kenapa? Kritis. Terus dicolek sama suaminya, jangan ngomong kayak gitu. Aku kan betul ayah. Ibu kenapa jadi tambah keriput sininya? Jujur gak sih sebetulnya? Tapi menyakitkan. Kita kepengen anak jujur kan? Kepengen anak kritis. Tapi kadang kita belum siap dengan kejujuran itu. Ibu, aku kesel sama anak ibu nih. Ditunjuk tuh anak kita yang laki. Dia nggak pernah ngerti aku. Gimana coba jadi ibu mertua Bu ya? Bu Asih. Ibu Asih nggak apa-apa karena Bu Asih orangnya damai. Oh, yang barang kayak saya jadi mertua. Memang ada damainya saya separoh, cuman saya orang Bugis. Oh, sirik nak istrimu ngomong kayak gitu. Kalau 3 bulan dia begitu, ganti. Coba tanya Umi Wardah, sirik kita orang Bugis. Oh, ya. Kan ada contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu berkunjung ke Mekah,
kemudian dia dapati istrinya Nabi Ismail alaihissalam yang tidak santun, yang kurang ajar, dia cuma bilang kasih kode, ya, ganti pintu rumah. Ya, Nabi Ismail langsung tahu, oh suruh ganti istri. Sekarang kodenya gitu aja apa kita mertua ya? Dikala mantunya rada-rada. Nah, ganti plafon. Bukan lagi pintu rumah, plafon semuanya. Ya. Bajaringan. Dia mengartikan apa anak kita ya? Ikiopo ini tambah jaringan, nggak tahu rayapan. Paham ya Bu? Memang anak sekarang kritis. Ibu mau ke sini? Aduh ibu jangan ke sini dong. Kita mau ke Bandung. Nanti aja. Kenapa sih ibu ke sini? Apa rasanya Bu? Ibu dari Medan, Medannya Danau Toba. Ibu datang ke rumahnya anak BSD, sudah 5 tahun nggak ketemu cucu, sudah sampai dikit lagi tuh pintu tol itu yang baru. Ibu telepon nggak boleh datang. Apa rasanya Bu? Itu bukan lagi ganti plafon, ganti tanah berikut bangunan-bangunannya. Tapi itu yang terjadi ya. Akhirnya kita cuman astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus gimana dong Bu Aisyah? Ya istighfar dulu Bu. Nah kejadiannya emang begitu. Kenapa? Memang kritis saat berpendapat. Maksud anak itu baik gak sebetulnya? Baik, baik. Cuman maunya kita, kamu yang batalkan ke Bandung, bukan kita orang tua nun jauh di sana kita batal datang. Tapi bukan begitu gaya sekarang. Ya. Apakah dibiarkan? Enggak juga. Dimengerti dulu, difahami, nanti setelah itu kita sampaikan. Pada siapa? Pada anak kita. Tunggu aja. Kenapa? Anak kita sudah juga guilty feeling dengar istrinya ngomong kayak gitu sama ibu. Udah guilty feeling. Jangan lagi kita langsung telepon, Lanang, dari mana istrimu tuh bisa begitu-begitunya? Kamu tahu nggak? Udah kita. Apa yang terjadi nih? Anak kita kepencet dari istrinya dan kepepet dari ibunya. Akhirnya dia pergi keluyuran, pergi aja dia, nggak tahu kemana. Ya, sering terjadi kayak gitu. Karena mulai kepencet. Maka disinilah kebijaksanaan orang tua, dikarenakan gaya anak sekarang kritis saat berpendapat. Belajar juga begitu. Anak sekarang, ya, kalau gurunya salah, langsung bilang, Pak nggak kayak gitu Pak. Ya, kata Google, itu kan kata Google. Nggak begitu. Paham sampai sini ya? Iya. Hanya tetap dibimbing. Saya belajarin dari bapak mertua saya. Bimbingnya apa? 3. Benar, baik, pantas. Memang benar dia mau kritik kita orang tua, benar. Tapi caranya yang baik dan pantas itu harus dibimbing. Bimbing ya sejak kecil. Ya. Kan pernah tuh saya kasih contoh apa di sini apa di mana ya. Kita lagi duduk, anak kita ngomongnya berdiri, terus marah-marahin kita. Ya, ibu aku nggak suka sama ibu, ibu keluar terus. Benar nggak? Benar nggak dia nggak suka karena ibu keluar? Benar. Tapi caranya belum baik dan pantas. Ibu jangan naik pitam aja dulu. Itu benar baik pantas. Maaf, baik Pak. Tuh kan saya udah bilang kan? Yang salah saya apa mejanya? Baik pantas itu, nggak, saya mau kasih contoh duduk ceritanya. Baik pantas ini, bentar ini dorong aja. Mau contohin duduk. Baik pantasnya itu yang ibu harus sabar untuk ya memberi arahan. Saya tuh sampai sekarang juga kalau anak saya masih ngomongnya kalau dia marahin saya dan dia berdiri ngomongnya, saya suruh dia ambil kursi, ambil sini aja sayang. Justru ini mau kasih contoh. Saya duduk ini, anak berdiri. Ibu, aku gak suka sama ibu. Ibu pergi terus. Tapi dia berdiri kan? Bener dia, tapi belum baik dan belum pantas. Ambil kursi nak, ambil kursi. Duduk dekat ibu. Kita mau ajarin baik pantasnya itu. Atau kalau nggak ada kursi, sini nak. Duduk di bawah. Supaya baik dan pantas, latihan anak selalu harus kalau orang tuanya di atas dia di bawah. Kenapa nak? Ibu, aku gak suka sama ibu. Nak, suara. Ya, Allah ajarkan sejelek-jelek suara keledai. Suaramu sudah kayak keledai 5. Gak bisa Bu, aku ngomongnya kayak gitu. Tarik nafas. Lagi nak.
Orang 5 kali tarik nafas, intonasi yang 7 oktav itu bisa turun sampai cuma 3 oktav. Kenapa nak? Aku gak suka sama ibu. Udah bener kan? Udah baik kan? Udah pantas gak? Iya. Kenapa nak? Ibu pergi terus ngurus anak-anak narkoba. Benar kan itu? Sudah benar, sudah baik, sudah pantas. Ya, kita apa yang kita lakukan? Istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Gak usah juga bertahan. Nak, ketahuilah, ibu menyelamatkan anak bangsa. Itu makanya ibu dapat penghargaan dari presiden. Kamu lihat toh? Gak usah gitu. Anak gak perlu itu. Bunda ini kerja untuk kamu bisa beli mainan, beli baju, sekolah. Bukan itu anak mau. Anak cuman mau melepaskan emosinya dan ibunya segera minta maaf aja. Ibu minta maaf ya nak. Kalimatnya itu, Umi minta maaf, ayah minta maaf. Selama ini kita sudah begitu, cuman maafin ibu ya nak, maafin Umi ya nak. Itu beda loh. Secara neurolinguistik program, ilmu otak beda. Yang ditegur siapa? Yang keliru siapa sebetulnya? Ibu kan? Jadi ibu yang minta maaf. Anak mau maafin sekarang, nanti malam, besok atau minggu depan, itu hak dia. Tapi kalau maafin ibu ya nak, maafin, kita nyuruh. Bu Aisyah, itu apa nggak nginjek-nginjek malah tuh anak kayak gitu tuh? Enggak bu. Anak belajar karena dia sudah tenang, otaknya terbuka, tersimpan di memorinya. Apa yang dia pelajari? Ibuku saja pada saat dia punya kekhilafan, dia minta maaf. Itu dia pelajari. Maka dia juga pada satu saat punya kekhilafan, dia langsung otomatis minta maaf. Itu yang diambil pelajarannya sama anak. Ya, nggak usah merasa juga, nih nanti nih ya kebangetan ya, nih nanti nggak usah kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Paham sampai sini ya? Jadi kritis saat berpendapat benar. Tapi yang mau apa yang dibimbing? Caranya yang baik dan pantas. Benar, baik, pantas. Itu 3 tuh. Sudah Bu Aisyah, saya udah ajarin dia. Berapa kali Bu? 1 kali lah. Nggak bisa Bu. Otak ini perlu murojaah. Perlu diulang-ulang. Bahkan dengan variasi berulang-ulang. Kadang mungkin bukan kita yang bilang begitu. Bapak ibu guru yang bilang, nak, kamu kalau ngomong sama orang tua yang benar, baik, dan pantas. Itulah proses namanya pembimbing, pendampingan. Kenapa? Otak manusia lebar, banyak neuronnya, tidak seperti otak binatang. Binatang ya, bebek lahir ditendang ibunya masuk danau udah bisa berenang. Otak manusia itu perlu lama pembimbingannya karena otaknya besar. Ya, sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu? Nah gitu. Tapi juga jangan dibungkam anak-anak ini. Durhaka. Yang juga kayak gitu. Ya, nggak bisa kamu ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu, nggak bisa juga gitu. Karena nanti kalau emosi dia terpendam, suatu ketika pada waktu yang salah ketemu orang yang salah, itu nanti jalan keluarnya salah. Ya narkoba, ya LGBT, ya tawuran, ya judi. Karena dia tidak diberikan pelepasan emosi dengan dia berani bicara benar, baik, dan pantas seperti itu. Ya. Guru-guru sekarang itu yang diinginkan oleh anak tuh adalah guru yang apa? Yang bersahabat. Bukan orang tua ya, guru yang diinginkan. Anak murid sekarang jarang tanya konten belajarnya. Cuman pertama aja. Ya. Pak Guru, ini jalannya fisika, percepatan wus ini gimana sih gitu kan? Gurunya jelaskan, tuh kan, aku udah ngomong gitu sama ibu aku. Cuman ibu aku emang so tahu sih Pak Guru. Jadi dia selalu yang dia mau curhat adalah kondisi mentalnya karena perangai kita orang tuanya. Itulah tadi guru sekarang menerima curhat, menerima pertanyaan, bukan pertanyaan konten pelajaran, tetapi apa? Mental health. Nggak boleh juga guru bilang, nggak ada kaitannya dengan pelajaran fisika ini. Nggak bisa. Karena anak ini udah ngerti jalannya, cuman penuh di benaknya karena ibunya ngeyel, caranya nggak kayak gitu. Itu yang nanti membuat ya dia punya otak akal terblokir. Sampai sini bisa paham ya Bu? Yang diminta anak sekarang. Kemudian apa lagi? Gemar berinovasi. Kenapa? Dengan mudah lihat tutorial Bu. Jangan lihat, ya, jangankan anak kita aja gitu. Yang tadinya
yang seneng masak cuman berdasarkan resep-resep. Sekarang enak banget, nggak usah baca resep, taruh aja ya, matikan, ambil tepung, nyalain lagi ya, tambahkan gula, matikan, enak banget sekarang. Saya dulu waktu COVID, yang biasanya anak-anak potong rambutnya di barbershop, ini potong sendiri. Lihat apa? Tutorial. Asik sebetulnya. Jadi ini nih gaya belajarnya di era digital pada anak-anak generasi now. Ya, kita ulang ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Sikap apa yang harus dilakukan pada anak-anak saat komunikasi? Karena komunikasi ini adalah sesuatu yang unik. Komunikasi ini adalah sesuatu seni bicara. Satu, tapi apa tadi? Tenang. Supaya tenang itu tadi tambah ilmu. Sudah ada ilmu juga kadang di otak kita nih. Sudah ada ilmu ya, tapi terblokir ilmu itu. Sudah ada ilmu terblokir. Kenapa? Ini batang otak tegang. Coba pegang dulu Bu, yang di leher tuh. Di dalam itu ada batang otak. Itu tegang. Kalau batang otak tegang Bu, ilmu yang ada di depan terblokir sementara. Ibu belajar parenting dimanapun, oleh siapapun, ibu udah kumpulkan, bahkan tiap hari, ibu taklim tiap hari, baca Quran juga tiap hari, ya, itu berkumpul nanti di otak, di prefrontal di sini. Tapi pada saat yang batang otak, bagian leher tegang, ya, apa sih manifest tegang? Ngambek dan ngeyel, maka ilmu yang di otak terblokir sementara. Sehingga mungkin ada orang di tangga, ya, ngomongin kita, ih percuma ikut parenting terus. Ya, anaknya nakal dia marah juga. Sebetulnya nggak percuma, karena di akalnya sudah ada isinya. Hanya karena batang otak yang di leher tegang, maka tetap akan ada respon fight or flight, serang atau lari. Itu lagi lah makanya tadi dikatakan tenang. Bagaimana tenang? Tenang itu satu, rubah posisi, dua, olah nafas. Rasulullah SAW ajarkan kalau lagi marah berdiri, kesel berdiri, duduklah Bu dulu. Nggak usah misalnya, aduh apa jalan keluarnya ya, apa jalan keluarnya ya, duduk dulu, rubah posisi, duduk dulu. Olah nafas. Nafas biasa itu sudah membuat tenang, tetapi akan lebih tenang dengan ya zikrullah. Yang mana? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Keluar ya. Coba sekarang ibu-ibu teman-teman tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ya, sekarang istighfar ya. Waktu istighfar dibalik, keluarkan karbon dioksidanya dulu. Setelah itu rasakan hidung tarik oksigen secara otomatis. Ayo, astaghfirullahalazim. Langsung ketarik gak oksigen tanpa harus ditarik? Nafas yang kita tarik dengan ya take the breath gitu ya, itu kurang lebih 3 liter. Tapi pada saat kita istighfar dulu, mengeluarkan karbon dioksida, nafas yang ditarik yang masuk 5 liter. Lebih banyak mana coba? Ya, maka bersyukur kita umat Islam senantiasa diajarkan teknik-teknik manajemen emosi sejak kita kecil. Oleh apa? Tuntunan ad-dinul Islam. Astagfirullahaladzim. Tapi tolong tambahkan untuk habis istighfar diem dulu. Jadi bukan disambung menyambung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti nggak sempat oksigen masuk. Itulah makanya kalau ibu istighfarnya kayak gitu, matanya mau keluar. Karena oksigen nggak masuk, karbon dioksida keluar semua, sampai mata-mata mau keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Biar masuk dulu, tenang. Astagfirullah. Berapa kali Bu Aisyah? Wah ini saya bilang tergantung keselnya sama siapa Bu. Kalau Bu Isa kalau sama anak 3 kali istighfar, duduk istighfar udah tenang. Ilmu yang ada di sini teringat kembali. Oh memang begitu anak laki-laki. Oh memang begitu anak perempuan yang sedang menstruasi. Kita kasih tahu 1 kalimat dia jawab 20 kalimat. Oh memang begitu ini. Oh itu ingat ilmunya. 3 kali istighfarnya. Tapi kalau menghadapi marahnya sama suami 9 kali. Mana tuh suami ngeselin gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim. 9 kali baru teringat di otak. Oh, suamiku jembatan surgaku. Bayangkan 9 kali. Saya nggak tahu bapak-bapak karena saya nggak pernah tanya suami saya, kalau kamu kesel sama siapa saya berapa kali kamu istighfar. Takutnya 13 kali. Lebih lama lagi dan lebih banyak lagi. Ngerti ya Bu? Jadi nggak percuma taklim, nggak percuma belajar. Kenapa? Itu ada masuk di otak. Karena kalau kita nggak belajar, otak yang frontalis itu kosong, ya. Ibu udah tarik nafas berkali-kali, nggak ada ilmunya. Tetap aja ibu marah sama anak laki. Anak laki mau jadi apa kamu? Lah, kata anak laki, bunda aja bingung apalagi aku. Nanya sih, mau jadi apa kamu? Apa itu? Paham ibu? Itulah pentingnya. Hanya memang batang otak itulah, ya, sebuah cara Allah untuk mau melihat yang mana hambaku yang apabila dia berada di apapun level emosi dia ingat aku, karena itu untuk jadi ladang amal. Astagfirullahaladzim. Sampai sini sepakat dulu ya Bu. Jadi apa tadi? Tenang. Tenang itu didapati dengan apa tadi? Rubah posisi sama olah nafas. Bu Aisyah, saya udah duduk, udah berkali-kali istighfar, bahkan nggak lagi 9 kali, 33 kali. Kenapa masih nggak enak perasaan saya? Apa kata Rasulullah SAW? Rebahan. Rubah posisi lagi bukan? Itu tuh baru diteliti di Stanford University. Rupanya kalau ibu ada masalah, terutama suami istri ada masalah, nggak usah diselesaikan saat itu juga. Mending pergi tidur. Begitu kata penelitian. Nggak usah datangin suami, ayah selesaikan masalah ini juga sebelum kita tidur. Kebalik, tidur aja dulu baru besok diselesaikan. Kan banyak tuh istri kan, saya nggak bisa kayak gini, harus selesai sekarang, saya nggak bisa gini. Siapa itu yang HP? Siapa? Astagfirullahaladzim. Ya, paham ya Bu? Rubah posisi. Duduk saja ibu masih gundah gulana disuruh rebah. Gimana Bu Aisyah? Boleh tempat tidur. Tapi kalau saya, karena Rasulullah waktu itu tempat tidurnya di lantai, kan kita kan ngikutin apa Rasul, berarti lebih afdal di lantai. Maka saya biasanya rebahan di lantai sambil istighfar. Suami saya pulang kerja lihat istrinya di lantai, dia tahu pasti istri saya sedang marah banget. Termasuk kode itu. Saya kadang-kadang nggak tahu, saking manajemen emosi istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Terus nggak tahu, suami udah tahu nggak tahu. Suami saya juga udah ngerti itu. Oh, istri saya sedang ngikutin apa kata Nabi SAW untuk memanage emosi. Pasti dia marah sekali. Tapi yang pertama yang dia lihat, perut saya bergerak apa enggak. Nah itu. Takutnya disangka lagi manajemen emosi, taunya udah dingin semua badan. Kacau kan? Makanya dia lihat, oh ya. Tapi dia nggak tinggalin, dia duduk di mejanya. Duduk di mejanya sambil ngeliatin lagi saya. Itu kadang 1 jam. Bangun saya kaget udah ada, ayah udah datang, tapi udah pakai senyum. Kenapa? Udah lepas semua ganjalan-ganjalan dengan teknik itu. Udah lepas. Suami saya lebih senang saya begitu daripada saya nggak begitu. Kalau saya nggak tiduran gitu, dia udah bakal, aduh, nih pasti deh, lehernya goyang-goyang pasti. Dari mana? Jam segini baru datang, nggak ngasih tahu, goyang-goyang. Makanya suami saya lebih senang saya rebahan di lantai daripada dia begini-begini terus. Itu tuh hebatnya ya, apa yang baginda Nabi SAW ajarkan baru diteliti di Stanford University. Ini yang akan kita pakai terus supaya tenang, ibu tenang ya. Tapi juga lihat kondisi Bu, jangan ibu di mall langsung rebahan. Enggak juga gitu, itu bukan suami kita seneng, malu Bu. Masuk dia bilang, bini siapa tuh ya? Dia kabur. Ngerti ya Bu? Iya, paham ya? Saya juga suka kalau misalnya laki-laki sama perempuan ini, karena perbedaan laki perempuan, masih ingat ilmu-ilmu kita ya? Kadang itu senang diajak jalan oleh suami, ya kan? Tapi uniknya di mobil saja nggak ada setengah jam. Ya Allah, jengkel banget. Itu karena perbedaan doang. Hanya gara-gara suami saya bilang, itu dia ya, gedungnya udah kelihatan. Laki-laki kan matanya lurus, dia lihat jauh tuh lihat. Perempuan nggak lihat. Saya dikit-dikit gini, mana sih? Kata suami, itu mana sih?
Terus suami cuma bilang begini doang, masa gitu aja nggak kelihatan? Ya Allah Pak, sereset. Makanya perlu teknik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya itu melihat ya, saya kalau ajak jalan sama suami cuma berdua aja, ya, itu kaca saya selalu berembun. Karena dikit-dikit astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya selama perjalanan itu, misalnya diajak jalan seharian, muka kita ya nggak cemberut seharian. Karena dikit-dikit kita tersinggung, karena cuma perbedaan aja. Suami udah jalan-jalan nyasar 2 kali, istri suka bantu nggak? Apa istri bantu? Minggir ayah, minggir. Pas minggir, buka jendela tanya kan? Mas jalan Dahlia di mana? Kata tukang parkir, lurus bundaran belok kanan. Ayah, lurus bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Dalam hati udah tahu nyasar. Saya tuh berantemnya gara-gara itu. Dan baru tahu 2006 rupanya laki-laki nggak boleh digituin. Suami yang jalan nyasar, kemudian istrinya ujuk-ujuk nanya sama orang lain, apa bawah sadar laki-laki? Istri saya lebih percaya laki-laki lain dibanding aku. Gitu. Memang gitu penelitian itu. Maka kalaupun mau nanya minta izin. Ayah, aku bantuin nanya ya. Kalau suami bilang nggak usah, oke. Makanya kalau pagi-pagi mau ada taklim begini, seminar, saya nggak mau diantar suami, takut durhaka. Apalagi tempat baru kan, nanti bilang kanan kiri, dia nggak mau nanya, akhirnya sampai sini jam 11 nggak jadi taklim. Makanya udah dah jemput aja panitia aman, atau naik Grab, ya kan? Paham sampai sini ya? Itu berantemnya gara-gara gitu. Maka tadi tenang. Kedua, ingat, hindari membanding-bandingkan. Itu tuh, itu sakit hati itu anak-anak banding-bandingkan. Jangankan dibanding-bandingkan, mereka bersaudara kandung saja ada persaingan. Itu ada istilahnya sibling rivalry, persaingan antar saudara kandung. Ibu juga nggak usah malu bahwa anaknya sering bersaing, sering rebutan mainan, nggak usah malu. Emang begitu, itu latihan kompetisi. Nggak usah malu. Ya. Saya selalu bilang sama diri saya, Aisyah, kamu ajarkan orang parenting, anakmu rebutan, emang itu sibling rivalry. Hanya bedanya karena sudah belajar, pada saat anak rebutan hanya mainan saja, ini punya aku, punya aku, gitu. Bedanya kalau kita yang sudah belajar tidak cepat-cepat intervensi. Lihatin aja dulu jari jauh, dan ingat supaya tenang sambil duduk. Tuh anak lagi berantem di depan kan? Kenapa Bu Aisyah nggak langsung intervensi saja? Mereka lagi belajar kompetisi. Untuk apa? Di luar rumah lebih banyak kompetisi lagi. Terus gimana untuk intervensi? 2 hal saja. 1, ketika mereka sudah ngomong kata-kata yang kasar. Boleh bersaing tapi nggak kasar. Paham ya Bu? Atau sudah mau memukul. Pegang tangan tapi yang lembut. Nggak usah. Patah tangan anak kita bukan gara-gara bersaing, gara-gara ibunya yang tarik. Tambah celaka kan? Boleh bersaing nggak pakai mukul. Latihannya kan gitu. Paham ya Bu? Apalagi anak laki-laki. Siapa punya anak laki-laki lebih dari 1? Selamat ibu, selamat. Di otak laki-laki itu otak bersaing memang Bu. Kalau perempuan otak berkumpul. Perempuan, siapa punya anak perempuan lebih dari 1? Lebih sering berkumpul kan? Ya, kakak-kakak kita main yuk, main. Anak laki emang otaknya bersaing, ya. Di sekolah aja kalau anak perempuan ada murid baru perempuan pasti didatengin kan? Kamu dari mana? Nama kamu siapa? Main yuk. Anak laki ada teman barunya anak laki, masa bodoh dia. Tapi apa yang dilihat? Bawa mainannya gede banget. Itu laki-laki. Ya, karena otak laki-laki otak benda, otak bersaing, itu dia laki-laki. Makanya kalau punya anak laki-laki lagi bersaing, ibu tenang aja. Cuman bilang dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah anakku laki-laki banget. Udah gitu aja. Kenapa? Untuk dia belajar bersaing nanti untuk menjemput nafkah di luar rumah. Paham sampai sini ya? Jadi tenang dulu, tenang, tidak membanding-bandingkan. Itu kadang-kadang, maaf, peristiwa LGBT ternyata faktor kontribusinya pada saat perkembangan anak-anak ini kita sering ngomongin mereka hal-hal yang buruk gitu.
Itu ternyata. Narkoba juga begitu. Hanya tuh latihannya, aduh Allahu Akbar, mohon makanya sama Allah, ya Allah mohon ya Allah untuk senantiasa dibimbing. Selebihnya apa? Itu tadi ilmunya masukkan kita ya, tentang laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, watak ini bagaimana, watak ini bagaimana, bagaimana pendekatan dengan anak yang wataknya seperti ini, itu ada. Makanya ada istilah baterai kasih sayang ada. Itu nambah memang ilmunya ya. Nah, tadi kan saya bilang kan, saya hari ini landasan-landasannya saja saya kasih ya, karena ilmu detailnya harus memang cari tahu ya. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita pahami? Ya, siapa yang sedang hamil di sini? Ada sedang hamil? Alhamdulillah, kesempatan banget membimbing Ananda di dalam rahim ya. Bahkan setelah anak ini lahir menjadi bayi ya, ada penelitian tentang otak perempuan hamil yang sedang diperiksa, Bu. Ya, diperiksa. Ternyata terjadi banyak perubahan pada otak perempuan yang hamil dan nanti otak perempuan pasca melahirkan. Berubah tatanannya di otak manusia ini. Ya. Apa itu Bu Aisyah? Ya. Nanti pas sudah lahir anak ada istilah ya, mommy brain atau namanya momnesia. Allah bikin ibu yang baru melahirkan ya, itu banyak lupa. Pernah nggak ibu rasa habis melahirkan kayaknya aduh susah banget mikir ya, aduh lupa apa ya, aduh apa gitu ya. Apalagi yang ibu bekerja, dia akan lupa tentang apa yang harus dikerjakan dulu, apa lupa memang. Kenapa? Tatanan otaknya yang harusnya itu, otak kita tuh ada abu-abu ada putih, abu-abunya tuh berkurang. Pada abu-abu inilah yang nanti akan ya mengatur gerakan otot, ingatan, emosi dan pengambilan keputusan. Dia yang putihnya melebar gitu. Supaya apa? Supaya ibu lupa. Kok gitu ya Allah? Iya. Ya Allah mau kita ya fokus pada bayi. Sehingga otak kita, ibu hamil, ibu melahirkan hanya 1/8 saja untuk mengingat yang lain-lainnya. Selebihnya bayi. Bayangkan itu. Di era modern sekarang, ya, ibu bertanggung jawab bukan hanya untuk melahirkan anak, tapi juga menyokong keluarga secara finansial. Ini yang akan membuat masalah teramat besar dalam kehidupan seorang ibu. Yang harusnya dia ngurus bayi, fokus sama bayi, Allah lupakan untuk urusan lain yang nggak ada kaitannya dengan bayi. Maksudnya bayi dan ini nanti suami atau anak-anak di rumah ya. Dengan yang urusan lain, misalnya bekerja sebagai developer, itu Allah lupakan itu, suruh lupakan itu selama 2 tahun. Sementara cuti berapa bulan, Bu? Cuma 3 bulan. Maka disinilah banyak ibu stres karena tuntutan pekerjaan, tuntutan rumah tangga. Ini yang menurunkan kualitas dan kuantitas pengasuhan para ibu kepada anak. Yang harusnya ibu bisa menjelaskan anak, memang perlu waktu karena ibu mau cepat juga urusan pekerjaan, ibu cepetan. Itu. Ini yang terjadi sebetulnya. Saya aja kemarin sempat refleksi diri gitu ya. Karena waktu anak-anak kecil baru lah, kan udah ngurus narkoba, karena waktu itu juga ngurus narkoba bukan mau saya, karena satu kejadian di keluarga kami, adik kena narkoba, mau nggak mau suami juga yang suruh ngurus narkoba. Otak saya yang harusnya belum atrofi Bu, karena dalam masa kehamilan bahkan juga baru lahir ngurus orang lain, rusak. Maka supaya rusak yang nggak berkelanjutan ya saya harus terus menstimulasi ya, terus harus bagaimana caranya otak ini diperbaiki lagi, itu terpasang. Maka kalau ada ibu-ibu walaupun ibu tinggi sekolahnya ya, kemudian tinggi pangkatnya sebelum menikah, kemudian ibu mengambil keputusan untuk ya pada saat hamil dan kemudian melahirkan, ibu tetap saja di rumah, itu sesungguhnya yang betul. Sesungguhnya yang betul. Ada ibu kayak gitu ya Bu? Masya Allah Bu, terima kasih mengambil keputusan itu. Dan itu suaminya keren banget ya. Tapi kan kita bantuin suami Bu Aisyah, betul, tapi bukan itu tugas utama. Ini saya lagi pengen banget ibu-ibu muda termasuk mantu-mantu saya kalau bisa, nah pas kamu sampai 2 tahun gimana caranya kamu misalnya ya, misalnya dia lagi ambil spesialis cuti aja, nah nggak apa-apa nak.
Daripada ibu nggak tahu cucu ibu nanti tahun depan ke depannya masalah apa di luar rumah yang lebih banyak, kamu stres, nggak sempat bimbing anakmu, nak. Udah. Tapi yang punya anak laki, yang kita punya anak laki, nah ayo, ya, kreatif, nak. Coba jemput nafkah, ya, keluargamu, doa yang kenceng, nak. Karena kalau cuman kemampuan pikiran, perasaan, teknologi dan knowledge dan skill itu aduh kecil. Karena sesungguhnya yang bisa kita tarik rezeki lewat kekuatan ibadah dan doa. Itu dia. Tanamkan sekarang. Tanamkan sekarang. Mantu yang mau jadi mantu saya tanya pertama, kalau nanti hamil ya atau melahirkan deh. Kamu mau cuti atau enggak? Enaknya sih cuti, Bu, tapi kayaknya sayang deh. Nggak langsung saya coret juga sih, karena susah juga yang mau naksir sama anak kita ya. Tapi diberikan edukasi kan dia, ya, anak-anak kedokteran kan, masa calon mantu nih banyak anak kedokteran ngerti soal ini, saya kasih tahu aja nih loh, nak, ada riset terbaru ya, ibu udah terlanjur nih, Mbak, makanya ibu di usia muda tuh aduh luar biasa nih, sakit kepala dan sebagainya. Saya bilang, dilihat aja begitu ya, Bu. Iya, tapi aku kepengen banget jadi spesialis. Ya udah nggak apa-apa, kan bisa ditunda. Sekarang spesialis sekarang kasih tahu saya mau cuti 4 semester. Kenapa? Urus anak dulu. Itu diangkat op itu sama ya pimpinan-pimpinan atau guru-guru besar. Kalau kamu begitu, dosenmu nggak kasih, ibu yang maju. Masih juga tetap. Sampai sini bisa paham, Bu? Pernah nggak ibu pasca melahirkan ada namanya baby blues? Rasanya sedih banget, bingung banget, takut banget. Sebentar lagi harus masuk kerja, belum harus nyusui dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada yang parah namanya postpartum depression. Apa yang terjadi? Akhirnya ibu ini malah nggak bisa ngurus anak. Karena apa? Karena stres, kacau. Ini yang saya mau sampaikan juga. Karena mau anaknya generasi milenial kayak Z kayak dan sebagainya, tapi kalau tidak kita sampaikan cepat-cepat tentang apa yang Allah mau di otak seorang perempuan ini, bahaya. Zaman Rasulullah bukan ya, perempuan banyak juga berkiprah di masyarakat, tetapi kaitannya ada dua, kesehatan dan pendidikan. Itu selebihnya itu tambah merusak otak, ya. Wah, saya udah terlanjur, Bu Aisyah. Ya sudah, kalau terlanjur bikin strategi baru dengan landasan bahwa ini memang ditemukan itu. Gak usah kita debat kusir, gak bisa dong Bu Aisyah, suami saya, gak usah, ini penelitian. Tinggal teman-teman cari strateginya untuk tidak terlalu rusak otak kita sebagai perempuan, sebagai ibu. Atur sedemikian rupa gimana dengan suami, ya, karena ini sangat penting sekali. Dan tentunya terakhir yang apa? Ingat bahwa kita punya sebuah kekuatan yang luar biasa. Apa? Gelombang otak, gelombang pikiran, ya. Bahkan bukan hanya gelombang pikiran, apalagi gelombang perasaan. Bahkan gelombang perasaan ini kekuatannya 5.000 kali daripada gelombang pikiran. Apa yang mau kita lakukan untuk mau bicara sama mantu, mau bicara sama suami yang LDM, mau bicara sama anak yang di boarding school? Sebelum bicara verbal yang sampai, maka biarkan gelombang ini yang bicara dulu. Para ahli mengatakan vibrasi gelombang elektromagnetik jantung nih, dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Perasaan di mana, Bu, kerjanya, Bu? Perasaan di sini apa di sini? Pernah dengar bahwa dikatakan perempuan lebih besar power perasaannya dibanding pikirannya? Ibu minder dibilangin gitu? Gak usah. Karena perasaan kita memang lebih besar dan memang ditemukan gelombangnya jantung itu 5.000 kali lebih kuat dari pikiran. Maka ibu yang memang perasaannya punya kemampuan lebih besar untuk dikelola, ya, itu Allah kasih, maka ini pakai ini untuk apa? Komunikasi. Dikatakan begini, manusia dapat berkomunikasi dengan yang lainnya dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Itu penelitian, bukan sekedar hanya ya kebohongan belaka. Ini penting. Jadi jantung kita bisa bicara dengan jantung orang lain, apalagi anak, juga pasangan hidup, juga anak mantu, juga mertua juga.
Maka sebelum kita bicara lewat komunikasi verbal, ini namanya komunikasi heart to heart communication, kolbu to kolbu communication. Orang selalu bilang komunikasi hati ke hati, ngomong berdua gitu. Bukan yang itu. Kirim dulu pesannya apa? Kirim dulu pesannya apa? Bahkan bisa jantung ke otak orang lain. Saya sering dan sampai sekarang selalu lakukan, mungkin seterusnya. Apalagi anak-anak yang sudah mahasiswa, yang posisinya apa kata saya. Maka sebelum ibu mau nyampaikan pesan, kirim dulu. Ya Allah, sampaikan pesanku pada anakku. Kirim ke jantungnya dulu, kemudian ke otaknya. Ibu bayangin tuh bikin, sambungkan itu. Bacakan salawat, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah kirimkan. Saya mohon anakku begini. Terus saya bayangkan lagi, anak itu ngangguk. Berarti sampai ya, saat itu sampai berarti pesan ini. Lewat apa? Lewat gelombang. Gelombang apa? Gelombang tubuh. Dan memang paling dahsyat itu bagian sudur, bagian jantung, bagian perasaan. Sampai sini paham, Bu? Kenapa tadi harus disebut namanya? Supaya sinyal ini kita setir. Menuju mana? Menuju orang yang kita mau sampaikan pesan ini atau doa ini. Dan memang pori-pori atau pembuluh meridian bagian jantung itu lebih cepat nangkap, makanya sinyal ini harus kirimkan set gitu. Barulah setelah itu misalnya ya Ibu Indah dari kejauhan mau sampaikan kepada suami, pasang dulu itu Bu, pasang dulu. Ya Allah, sampaikan pesan ini pada suamiku ya Allah, bahwa aku merindukannya ya Allah. Ya, saya mohon ya Allah, suamiku tidak perlulah dia cemburu pada anak-anaknya. Sampaikan gitu dulu Bu. Kemudian ibu bayangkan kalau suami datang, suami ibu senang juga dengan anak dan sebagainya. Walaupun memang ada etikanya juga pada saat suami datang, ibu harus temui dia dulu, kasih waktu dia dulu, itu etikanya. Itu etikanya emang begitu. Tapi kan dia bisa punya kaki Bu Aisyah, ini kan anak nggak punya kaki makanya nggak bisa ambil minum. Ya emang begitu. Rasulullah mencontohkan dikala ya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sedang menggendong Fatimah. Rasulullah datang dengan penuh kepenatan habis dakwah, habis dimaki-maki juga orang kafir Quraisy di sana. Fatimah duduk di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Rasulullah angkat Fatimah, taruh tempat tidur. Kemudian siapa yang tidur di pangkuan Khadijah? Rasulullah SAW. Itu contoh bahwa ya kalau ada suami datang tuh anak masih bayi pun kita harus dahulukan memang pasangan hidup. Itu nggak mudah loh. Saya bisa paham ibu-ibu yang merasa, tapi kan dia anak masih kecil, tuh kan bapaknya masih. Tapi karena memang laki-laki cemburu, bahkan anaknya aja dicemburuin. Paham ibu ya? Maka untuk mengurangi itu juga, kirim juga pesan itu. Ya Allah, sampaikan pada suamiku, bukan aku maksudnya menduakan dia, menomorsatukan anak-anak. Aku nggak ngerti dulu ya Allah. Sampaikan itu. Bahkan lihat, bayangkan suami itu ngangguk-ngangguk. Ibu-ibu bisa membayangkan suaminya? Betul Bu? Nggak salah membayangkan. Takutnya ibu salah membayangkan. Bu Aisyah kenapa harus membayangkan? Sebentar kita lihat jam dulu ya. Saya kalau dibiarkan bicara bisa sampai jam 7 malam. Sedikit lagi. Kenapa Bu Aisyah harus membayangkan? Ini kerja otak. Ya, otak manusia itu ada kiri dan kanan. Nah, otak kanan mengatur tubuh yang kiri, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Coba pegang dulu otak kanannya Bu. Kanan ini mengatur yang kiri. Otak kiri Bu, kiri mengatur yang kanan. Kalau ibu bicara, ya Allah, sampaikan salam rinduku pada suamiku Fulan bin Fulan, itu otak kiri baru bekerja Bu. Pesannya baru jalan di kanan, baru dibawa oleh sinyal yang kanan. Jantung posisinya di kiri badan, sementara tubuh yang kiri ini yang atur otak yang kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan, visualisasi, lihat foto. Makanya mengapa pada saat kita mau melakukan niatankah, doakah, atau dialog komunikasi, kolbu to kolbu komunikasi, ibu harus membayangkan supaya otak kanan bekerja, pesannya jalan ke sistem saraf yang kiri, didorong oleh gelombang energi jantung. Itu maksudnya. Tapi kalau ibu susah banget membayangkan wajah suami, cari susah. Bayangannya yang orang lain. Maka stop, jangan teruskan. Karena sinyal ibu pergi ke orang lain itu.
Paham ya Bu? Kalau gitu gimana Bu Aisyah, saya susah banget ngebayangin suami saya. Maka lihat fotonya. Karena salah satu kerja otak kanan juga lihat gambar, lihat foto. Pertanyaannya, adakah foto suami ibu di HP masing-masing? Yang muka sendiri? Bahkan tampak depan, tampak kanan, dan tampak kiri? Kalau nggak ada, mulai nanti malam bikin Bu. Ngapain kamu foto-foto saya? Untuk berdialog. Lah dia kenapa gak ngomong? Tidak, saya punya teknik baru. Bahkan wajah anak-anak pun ada satu. Karena kapan ibu yang anaknya lebih dari satu kayak saya mau dialog sama lanang, yang keinget prio, itu bisa-bisa sinyalnya ke prio itu ya. Kalau gitu gimana kalau nggak semuanya aja sekalian Bu? Itu bagus juga. Tapi kan ada waktu-waktu ingin khusus sekali. Misalnya anak saya tahun ini, saya kepingin Mas Lanang insya Allah dapat jodoh misalnya gitu kan. Kan saya harus khususan pada dia kan. Nah ya Allah, kirimkan pada anakku, sebut namanya lengkap, binnya lengkap, wajahnya juga hadirkan. Kadang suka kebalik-balik ya, maka lihat fotonya. Sampai sini bisa paham ya? Gampang kan insya Allah ya. Kenapa? Ini dahsyat. Saya juga gitu dulu sebelum tahu teknik ini yang lebih detail ya. Tahu sih harus didoain, tapi tahu teknik ini lebih detail tuh baru tahun 2000-an ya. 92 sampai 2000 selalu setiap apa-apa ngomongnya pakai mulut. Ayah harusnya gini dong, ayah gini dong, malah tambah berantem Bu. Sejak tahun ini secara detail sejak tahun 2000, sebelum ngomong pakai mulut. Sinyal set. Dan gak usah juga ibu telepon dia, ayah rasa nggak aku mengirimkan sesuatu di jantung dan oh gak usah. Jadikan itu sebuah teknik kita, nggak usah. Lihatlah keajaibannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sampai sini cukup ya? Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Tadi banyak contoh-contohnya doang, oke? Jadi pakai dialog apa Bu? Kolbu to kolbu communication dan kolbu to brain communication. Kalau ada ibu misalnya siapa tadi yang anandanya tadi ya mantu mau pakai jilbab karena belum. Maka ibu bayangkan ayat yang tentang hijab, ibu kirim ke kolbunya dan ke otaknya gitu. Walaupun nggak mungkin besoknya langsung tarang sudah nggak mungkin, nggak gitu. Jangan ibu bilang merasa nggak ampuh doa saya ini, nggak boleh gitu. Kenapa? Ada proses. Dia memang masuknya kadang-kadang mungkin harus berkali-kali. Ya, kalau saya lihat kemakbulannya itu 40 hari Bu, kencenginnya gitu. Tapi harus ada prosesi juga untuk panjangin sinyal. Gimana panjangin sinyal? Itulah tadi, berwudu, sholat, puasa, ya, sedekah, pergi tawaf. Itu panjangin sinyal. Makanya kalau ada satu hajatan, makanya dilakukan 40 hari. Kita betulkan wudhu kita, betulkan sholat kita. Nggak hanya yang wajib, yang sunnah pun segera lakukan ya. Ambil duhanya, ambil tahajudnya, saumnya, Senin Kamisnya, sedekahnya. Kalau memang belum sempat pergi umrohnya, tapi 40 hari itu karena memperpanjang sinyal, agar sinyal ini cepat sampai. Kenapa 40 hari? Wallahu alam bisawab. Tapi kena selalu ya contoh-contoh yang tentang hal-hal kebaikan itu 40 hari, karena mungkin masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam ya pembuluh di dalam pori-pori atau meridian seseorang nih. Jadi masuknya ke titik-titik ini, itu perlu 40 hari. Sampai sini bisa paham ya Bu? Gampang kan Bu? Sekarang ibu mau apain lagi suami ibu coba? Hah? Apa? Nambah uang belanja? Bahkan supaya ibu nggak ngebayang-ngebayang pas suami tidur, liatin mukanya. Itu nggak perlu lagi ngebayang Bu, jelas mukanya di depan kita ya. Itu asiknya suami istri yang tidur bareng. Kenapa? Kita bisa doain dari dekat. Ya Allah, kirimkan salam rinduku pada yang di samping ini ya Allah, fulan bin fulan ya Allah, jadikan mimpinya diriku seorang. Asik. Saya setelah tahu ilmu itu Bu, nggak lagi berantem lewat mulut. Rugi. Mendingan santet jarak jauh. Udah ya? Udah, alhamdulillah.
Lila, Masya Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini dipraktekkan ya Bu. Kalau dipraktekkan insya Allah lebih barokah lagi insya Allah ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.